Tradisi bertahan bukan karena tidak pernah berubah, tetapi karena mampu merangkul keadilan tanpa kehilangan jati dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala afsali ihsani wa khairul anami sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Baik Bapak Ibu sekalian, saya Farida Hanum Harahap dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Reinterpretasi Adat Manyuduti, Analisis Mubadalah dalam Relasi Gender pada Budaya Batak Mandailing, di mana penelitian ini mengkaji bagaimana tradisi Manyuduti dapat dipahami kembali sebagai suatu budaya yang dapat dilihat dari perspektif mubadalah tanpa menghilangkan identitas budaya Mandailing itu sendiri. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya Bapak Ibu, ini merupakan penelitian yang jarang dilakukan oleh penelitian terdahulu karena pada hakikatnya Manyuduti itu sering dikaji dari segi kekerabatan, namun sangat jarang dikaji dari atau diinterpretasikan ulang dengan kacamata atau pisau analisis yang lain. Baik, next. Nah, kita masuk ke slide pertama, bagaimana sebenarnya penelitian ini tuh berangkat dari adanya ketegangan antara hak individu dan norma adat dalam praktik Manyuduti, di mana di satu sisi tradisi ini menjaga sistem kekerabatan, namun di sisi lain keputusan perkawinan itu sering sekali melibatkan dominasi keluarga. Nah, di mana perspektif gender itu digunakan untuk melihat bagaimana sih sebenarnya posisi kedua belah pihak ini ketika mereka itu dilibatkan dalam pengambilan keputusan gitu. Tetapi pada hakikatnya adat Manyuduti ini tuh baik, Bapak Ibu sekalian, baik sekali karena memang dia bisa mempererat kekeluargaan. Tetapi di sisi lain pendapat dari kedua belah pasangan itu tidak diindahkan karena pada hakikatnya adat Manyuduti ini itu sangat memegang teguh yang namanya otoritas kekeluargaan, di mana suatu keputusan itu ditentukan oleh keluarga itu sendiri dan tidak memperhatikan apakah pihak ini setuju atau tidak. Baik, next. Nah, di sini juga terdapat beberapa unsur ya, diantaranya adalah ada dalihan natohu, di mana dia terdiri dari 3 unsur utama dalam adat Manyuduti yaitu Mora, Kahanggi, dan Anak Boru, di mana ketiga unsur ini itu menjadi pondasi hubungan sosial masyarakat Mandailing yang sangat menentukan proses pengambilan keputusan dalam perkawinan, termasuk bagaimana nantinya pembagian peran atau dalam relasi gender itu sendiri. Nah, di sini Mora ini merupakan anak yang nantinya itu akan diberikan yang nantinya akan menjadi pemberi anak perempuan, sedangkan Anak Boru ini adalah yang nantinya akan mengatur permusyawarahan dari awal prosesi adat Manyuduti hingga akhir nanti. Nah, sedangkan Morai Kahanggi itu sendiri merupakan unsur penting dalam musyawarah itu sendiri. Baik, next. Nah, adapun tahapan dari proses adat Manyuduti ini, Bapak Ibu sekalian, di mana pelaksanaan ini terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu Mamintor, Marhata, Sinamot, dan Unju, serta atau yang bisa disebut juga sebagai Pahompuon, di mana Mamintor ini adalah bagaimana kita akan mempertemukan ya musyawarah dulu antara laki-laki dan perempuan tadi, antar keluarga, antar kerabat, sehingga nanti akan ditentukan apakah keduanya ini cocok atau tidak. Dan baru setelahnya nanti ada yang namanya marhata sinamon, yaitu menentukan mahar untuk si perempuan tadi. Baik, next. Nah, di sini juga kita bisa melihat Bapak Ibu bagaimana dinamika ya atau perkembangan adat Manyuduti ini yang terdiri dari 2 informan yang telah saya kaji. Yang pertama itu adalah wawancara bagi orang-orang yang mengikuti adat Manyuduti, dan yang kedua adalah orang-orang yang menolak adat itu sendiri, Dewan Bapak Ibu. Nah, di mana pada orang-orang yang menerima adat Manyuduti, mereka berpendapat bahwasanya mereka itu sangat mempertahankan karena itu dianggap menjaga kehormatan keluarga dan kesinambungan budaya itu sendiri. Nah, sebaliknya masyarakat yang menilai praktik ini atau menolaknya itu cenderung memiliki pendapat bahwasanya adat ini membatasi kebebasan perempuan dalam menentukan pasangan hidup. Nah, di mana hal ini menunjukkan adanya dinamika antara pelestarian budaya dan tuntutan kesetaraan gender itu sendiri. Baik, next. Nah, tentunya dalam wewenang pengambilan keputusan ini juga itu
dalam tertib Manjuduti itu keputusan perkawinan masih didominasi oleh keluarga besar dan tokoh adat, yang mana akibatnya adalah perempuan itu memiliki ruang yang sangat relatif terbatas dalam proses musyawarah. Nah, karena memang kebijakan dari keluarga itu yang sangat digaungkan dalam hal ini, dalam adat Manjuduti ini. Nah, di mana temuan ini itu menunjukkan bahwa relasi kuasa dalam Manjuduti itu masih bersifat hierarkis dan memerlukan reinterpretasi atau pembacaan ulang yang lebih partisipatif. Nah, kita tidak bertujuan untuk menghapus adat ini, Bapak Ibu sekalian, tetapi kita ingin melihat bahwasanya ada solusi atau bisa dijadikan atau ada suatu pisau analisis yang bisa dijadikan sebagai ruang dialog antara keluarga antar pasangan itu, di mana ini tidak mengekang pendapat mempelai dan mempelai perempuan, Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu di sini juga terdapat kritik mubadalah, ya, di mana mubadalah itu sendiri sebenarnya mengkritik relasi yang menempatkan perempuan sebagai objek keputusan, yang di mana hal ini tidak menempatkan nilai-nilai kesalingan tadi, yaitu laki-laki dan perempuan itu seharusnya itu diposisikan sebagai subjek, di mana harusnya diperhatikan bagaimana martabat, hak, dan tanggung jawab yang setara antara laki-laki dan perempuan, dan juga antara keluarga memandang anaknya. Jadi tidak ada anak yang ingin dijadikan sebagai objek, melainkan kita di sini merangkul mereka untuk agar memperhatikan bagaimana mereka seharusnya itu dijadikan subjek dalam pengambilan keputusan pernikahan itu sendiri. Nah, lalu mubadalah itu sendiri juga dalam kerangkanya itu merinterpretasikan bahwasanya dalam Quran surah An-Nisa ayat 19 itu dilarang untuk melakukan kekerasan, termasuk juga pemaksaan, dan tidak menghimbau pendapat dari mempelai yang bersangkutan, Bapak Ibu sekalian, di mana berdasarkan Quran surah An-Nisa ayat 19, Islam menekankan bahwasanya prinsip muasyarah bil ma'ruf itu bagaimana relasi yang dibangun atas dasar penghormatan dan dialog itu harus menawarkan reinterpretasi Manjuduti dengan mengubah orientasi dari yang tadinya itu dominasi menuju dialog, sehingga keputusan perkawinan itu menjadi hasil kesepakatan bersama antara keluarga dan kedua calon mempelai, dalam artian bahwasanya ketika calon mempelai tidak setuju maka ya tidak masalah gitu. Otoritas dari kekerabatan itu tidak boleh dipaksakan sama sekali gitu. Nah, dalam Quran surah An-Nisa ini juga ayat 19 itu dikatakan bahwasanya ini merupakan sebagai dasar dialog dan kemitraan, di mana ayat ini tuh sangat menegaskan hidup bersama secara baik dan setara, di mana Bapak Ibu sekalian menjadikan landasan Quran ini bisa kita jadikan sebagai landasan antara laki-laki dan perempuan dalam adat Manjuduti. Di samping itu juga kita bisa menjadikan Quran surah An-Nisa ini sebagai landasan bahwasanya terdapat transformasi relasi gender dari dominasi ke dialog mubadalah, yang mana ini akan mendorong pergeseran dari relasi kuasa sepihak menuju relasi timbal balik yang mengakui agensi dan suara perempuan dalam setiap tahapan adat. Kesimpulannya adalah mubadalah menawarkan jalan reinterpretasi budaya yang adil dan setara dengan menjaga identitas budaya Mandailing sekaligus mengedepankan keadilan gender. Sekian presentasi dari saya, ikan hiu melambai-lambai. See you, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.